Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Eva di pelajaran Matematika Peminatan. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan mengenai penyelesaian persamaan eksponen bagian ke-5, 6, dan 7. Setelah minggu kemarin, kalian mempelajari persamaan eksponen dari 1 sampai 4. Baiklah, anak-anak, silakan disimak. Pada pelajaran atau rumus yang kelima adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, di mana rumusnya adalah ada 4 langkah. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0 untuk Fx-nya lebih dari 0 dan Gx-nya lebih dari 0. Dan yang terakhir, ada Hx sama dengan negatif 1 untuk Fx dan Gx sama-sama genap atau Fx dan Gx sama-sama ganjil. Baik, kita lihat contohnya. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial. X tambah 3 dipangkatkan 2x min 1 sama dengan X tambah 3 dipangkatkan X tambah 1. Berdasarkan rumus di atas, maka kita harus mengetahui dulu yang mana itu Hx-nya. Hx-nya adalah X tambah 3. Dan mana itu Fx-nya? Fx-nya adalah 2x kurangi 1. Dan Gx-nya adalah X tambah 1. Langkah penyelesaiannya yang pertama adalah Fx sama dengan Gx. Fx-nya adalah ini, 2x min 1. Gx-nya adalah X tambah 1. Maka penyelesaiannya kita satukan yang memiliki variabel sama atau sejenis. Berarti X yang tadinya di kanan kita pindahkan ke kiri jadi dikurangi X. Dan 1 ditambah yang tadinya negatif 1 jadi ditambah 1. Maka 2X dikurangi X kita dapatkan X. 1 ditambah 1 adalah 2. Dan ini termasuk penyelesaian. Langkah yang kedua ada Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah X tambah 3. Berarti X-nya 1 dikurangi 3. Didapat negatif 2. Maka ini juga termasuk penyelesaian. Untuk langkah yang ketiga, Hx-nya adalah X tambah 3. Berarti X-nya sudah jelas negatif 3. Kita lihat. Ketika kita masukkan hasil yang tadi kita peroleh, yaitu X sama dengan negatif 3. Maka kita ganti F negatif 3. Fx-nya tadi adalah 2x dikurangi 1. Berarti x-nya tinggal diganti negatif 3. Maka 2 kali negatif 3 adalah negatif 6 dikurangi 1. Dan diperoleh negatif 7. Negatif 7 dia negatif. Sekarang G-nya juga sama, negatif. G-nya rumusnya tadi adalah X tambah 1.
X-nya kita ganti oleh negatif 3 ditambah 1 diperoleh negatif 2 dan ternyata menghasilkan negatif juga. Karena F-3 dan F-3 bernilai negatif, maka X-3 bukan penyelesaian. Karena syaratnya tadi di atas adalah harus lebih dari 0 ya. Jadi kenapa bukan penyelesaian? Karena fx sama gx-nya tidak lebih dari 0. Yuk, langkah yang keempat adalah hx sama dengan negatif 1, di mana tadi hx-nya adalah x tambah 3. Maka kita peroleh negatif 1 dikurangi 3. Didapatlah negatif 4. Baik, kita masukkan F-4, berarti 2 kali negatif 4 dikurangi 1, negatif 8 dengan negatif 1. Dia adalah negatif 9. Berdasarkan rumus untuk Hx sama dengan negatif 1, bahwa bilangan yang dihasilkan harus ganjil. Untuk G-4, artinya X tambah 1, X-nya min 4, tambah 1, diperoleh negatif 3, dan ternyata hasilnya ganjil juga. Maka ketika kita masukkan, dia ternyata termasuk ke dalam penyelesaian. Nah, berarti kita ambil kesimpulan dari 1 dan 4 yang menjadi penyelesaian adalah negatif 4, negatif 2, dan 2. Begitu. Baik, kita lanjutkan ke rumus yang keenam dengan fx sama dengan fx pangkat hx sama dengan gx dipangkatkan hx. Di sini hanya ada 2 langkah, tidak seperti yang rumus yang kelima tadi banyak langkah ya, tapi untuk yang keenam cuma ada 2. Yang pertama ada fx sama dengan gx, yang kedua yaitu hx sama dengan 0, dengan syarat fx-nya tidak boleh sama dengan 0, juga gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponensial. X tambah 2 dipangkatkan X tambah 1 sama dengan 2X min 2X min 3 dipangkatkan X tambah 1. Maka kita tuliskan Hx-nya dulu, yaitu X tambah 1. Fx-nya yaitu X tambah 2. Gx-nya adalah 2X min 3. Baiklah, kita lanjutkan untuk langkah penyelesaian fx sama dengan gx, di mana fx-nya adalah x tambah 2 dan gx-nya adalah 2x min 3. Kita satukan yang memiliki variabel sejenis, yaitu X dengan 2X. Karena 2X-nya ada di sebelah kanan, pindah ruas jadi dikurangi 2X. Dan negatif 3-nya tetap, sementara positif 2 pindah ruas jadi dikurangi 2. X dikurangi 2GX adalah min X. Dan negatif 3 dikurangi 2-nya adalah negatif 5. Dua-duanya positif, maka boleh kita habis dibagi, dua-duanya negatif, jadi dibagi dengan negatif pula agar menghasilkan positif. Jadi X-nya diperoleh 5. Untuk yang nomor 2 yaitu Hx sama dengan 0, di mana Hx-nya tadi ada X tambah 1, yang berarti X-nya adalah negatif 1. Nah, sekarang ketika 2 langkah ini sudah selesai, maka kita lihat
ke dalam masukkan hasilnya yang tadi kita peroleh. X-nya dapat negatif 1. Artinya F negatif 1. Pada Fx tadi diperoleh X tambah 2. Ketika F min 1 artinya min 1 ditambah 2. Diperolehlah 1. Pada G min 1, G itu sendiri tadi fungsinya adalah 2X min 3. Maka 2 kali negatif 1 dikurangi 3. 2 kali negatif 1 adalah negatif 2. Lalu negatif 3, maka negatif 2 dengan negatif 3 jadi negatif 5. Ketika dimasukkan F-1 tidak sama dengan 0 dan G-1 juga tidak sama dengan 0, maka hasil untuk X-1 termasuk penyelesaian. Jadi ketika kita simpulkan dari berdasarkan hasil ya 1 dan 2, kita ambil negatif 1 dan 5 sebagai penyelesaian. Kita lanjutkan ke langkah yang ketujuh, yaitu jika A dikalikan P pangkat 2Fx ditambah B dikalikan P pangkat Fx ditambah C sama dengan 0, maka nyatakan menjadi persamaan kuadrat dengan cara pemisalan. Kemudian selesaikan dengan cara pemfaktoran. Baik, kita lihat contoh soalnya. 2 pangkat 2x ditambah 2 pangkat x tambah 1 sama dengan 8. Langkah-langkah mengerjakannya, kita satukan dulu 8 pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif 8. Setelah itu, karena ini akan dibuat persamaan kuadrat yang berbunyi AX kuadrat plus BX plus C, maka ini kita buat menjadi 2 ya, pindah ke sini. Dan 8-nya tetap. Supaya apa? Supaya bisa dimisalkan. Karena yang dimisalkan adalah 2 pangkat X. Jadi ketika kita masukkan 2 pangkat X-nya kita ganti oleh P, maka jadinya P pangkat 2. 2 pangkat X dikali 2 artinya 2P. Nah, jika sudah begini kita pikirkan bilangan perkalian berapa kali berapa yang hasilnya negatif 8, tetapi jika dijumlahkan dia positif 2. Kita tahu perkalian 8 itu ada 2 dengan 4, 1 dengan 8. Nah, yang selisihnya 2 yang mana? Coba 2 kurangi 4, negatif 2, berarti selisihnya 2 kan? Nah, karena kita mengambil positif 2, artinya, nah kita pisah dulu. P kuadrat berarti P dengan P, artinya bilangan yang terbesar yang positif. Jadi 4 di sini, 2-nya di sini. Kita coba dibaca negatif 2 ditambah 4. Betul tidak positif 2? Pasti betul ya. Negatif 2 dikalikan 4, negatif 8. Iya betul, maka diperoleh bila ininya negatif maka hasilnya jadi positif. Bila di sininya positif maka hasilnya jadi negatif. Seperti itu. Nah, kita pecah. Untuk yang P-nya 2 dulu, kita kembalikan ke permisalan tadi. Dimisalkan 2 pangkat X-nya sama dengan P. P-nya kita ambil 2. Masih ingat bahwa 2 ini ternyata adalah berpangkat 1, maka sudah jelas X-nya adalah 1. Sedangkan untuk yang bawah P-nya diperoleh negatif 4. 2 pangkat X sama dengan negatif 4. Dalam persamaan eksponen tidak ada bilangan yang menghasilkan negatif, maka ini bisa disimpulkan
tidak ada penyelesaian. Jadi, yang ada penyelesaian hanyalah satu. Maka, himpunan penyelesaiannya pun satu. Baik, apakah sudah bisa dipahami anak-anak? Persamaan eksponen, 7 rumus sudah kita pelajari. Nah, silahkan kalian catat dulu, lalu jangan lupa absen pada kolom komennya, juga like atau subjek sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.